Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga banyak menerima permintaan Anda supaya kami bahaskan tentang aktris Tina Munim yang pernah popular di awal tahun 80-an dulu. Kemanakah dia menghilang? Apakah dia sudah berhenti berlakon? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Justru itu dalam video ini kami akan bercerita tentang aktris yang satu ini. Tina Munim atau sekarang dikenali dengan nama Tina Ambani adalah mantan aktris India. Tina dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1958. Tina menerima pendidikan di Pupils Own School di Kar, Bombay dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah itu pada tahun 1975. Pada tahun 1975 itu juga Tina dimahkotai dengan gelaran Femina Teen Princess India 1975 dan mewakili India dalam pertandingan Miss Teenage Intercontinental di Aruba, dan Tina menjadi runner-up kedua dalam pertandingan itu. Tina melanjutkan pendidikannya di Jai Hind College dan menerima ijazah dalam bidang arts. Tina kemudiannya berkecimpung dalam industri film Bollywood dan berhasil menjadi pelakon utama dalam film-film lakonannya dalam karyanya selama 13 tahun dalam industri film tersebut. Tina Munim memulai debutnya dalam film Bollywood dengan membintangi film yang dibuat oleh aktor Dev Anand yang sekaligus menjadi pelakon utama dalam film Desh Pardesh yang rilis pada tahun 1978. Film-film lain lakonan Tina dengan Dev Anand ialah filem Lutmar yang rilis pada tahun 1980 dan juga filem Man Pasan yang rilis pada tahun yang sama. Tina semakin dikenali kerana membintangi dua filem dengan aktor terkenal Rishi Kapoor, iaitu filem Cars yang rilis pada tahun 1980 dan juga filem Ye Vataraha yang rilis pada tahun 1982. Tina juga meninggalkan impak yang mendalam dengan membintangi banyak filem dengan aktor Rajesh Khanna. Di antara filem-filem lakonannya bersama Rajesh Khanna ialah filem 50-50, Southern, Bewafai, Surak, Insaf Mein Karunga, Rajput, Akhri Kyun, Papi Pet Ka Sawal Hai, Alak-Alak, Bhagwan Dada dan Adhikar. Filem terakhir lakonan Tina ialah filem yang berjudul Jigarwala yang rilis pada tahun 1991. Dalam program Rendezvous bersama aktris Simi Garewal, Tina mengatakan kadang-kadang dia merasa terlalu cepat meninggalkan dunia filem. Namun akhirnya, kata Tina, dia menyedari banyak lagi perkara lain yang boleh dilakukannya dalam hidup selain berlakon. Dan dia tidak menyesali tindakannya meninggalkan dunia filem ketika namanya masih berada di puncak. Setelah berhenti menjadi pelakon, Tina menumpukan perhatian terhadap bidang pameran seni lukis atau arts. Tina memberi kesempatan kepada pelukis-pelukis muda selain mengajak pelukis-pelukis berpengalaman menyertai pameran yang diadakannya. Tina kali pertama menganjurkan Harmony Art Show pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2008, Harmony Art Foundation diadakan di London. Showcase ini menampilkan pelukis-pelukis baru India. Show ini membukakan mata dunia akan banyaknya bakat-bakat terpendam di India. Kesungguhan Tina dalam memperjuangkan bidang ini menyebabkan Tina akhirnya menjadi anggota lembaga pengarah di Museum Peabody Essex di Massachusetts yang merupakan museum tertua yang masih beroperasi di Amerika Syarikat. Tina juga dilantik menjadi lembaga penasihat untuk National Gallery of Modern Art Mumbai dan India dan juga National Institute of Design Ahmedabad, India. Tina juga dilihat aktif bekerjasama dengan pertubuhan sosial dan juga NGO atau Non-Government Organization yang menjaga kehidupan kanak-kanak terlantar dan juga kehidupan hewan liar yang terancam pupus. Tina kini menjadi salah seorang anggota lembaga pengarah untuk Hospital Kokilaben Dhirubhai Ambani, Mumbai. Tina juga menjadi salah seorang anggota tim untuk rangkaian Reliance Group yang mana suami Tina, Anil Ambani, menjadi ketua utamanya. Pada tahun 2004, Tina juga menubuhkan sebuah NGO yang membantu para warga tua menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Untuk meningkatkan tahap kualiti kehidupan rakyat India, Tina meluncurkan Hospital
dan Research Medical Kokilaben Dhirubhai Ambani di Mumbai pada tahun 2009. Tentang kehidupan pribadinya, Tina Munim berumah tangga dengan Anil Ambani, anak seorang konglomerat terkenal yang bernama Dhirubhai Ambani yang merupakan pendiri Reliance Industry yang cukup terkenal di India. Tina mendirikan rumah tangga dengan Anil pada bulan Februari tahun 1991. Hasil perkawinan itu, Tina dan suami mendapat 2 anak laki-laki yang bernama Jai Anmol yang dilahirkan pada bulan Disember 1991 dan Jai Anshul yang dilahirkan pada bulan September tahun 1995. Sebenarnya guys, kisah cinta antara Tina dan Anil beronak dan berliku. Anil kali pertama bertemu Tina dalam satu resepsi perkawinan. Anil secara bercanda mengatakan pada Tina yang ketika itu memakai sari berwarna hitam, bahwa warna hitam selalunya dipakai di upacara pengkebumian, bukan acara perkawinan, kata Anil. Beberapa bulan kemudian Anil bertemu Tina lagi sewaktu dia ada tugas di Amerika Syarikat. Anil mencoba mendekati Tina dan mengajaknya keluar, namun berulang kali Tina menolak ajakannya. Akhirnya seorang anak saudara atau ponakan Tina yang mengaturkan date atau temu janji antara Tina dan Anil. Tina tidak dapat menolak lagi. Dalam satu wawancara kemudiannya, Tina mengatakan dia jatuh cinta dengan Anil kerana kesederhanaan Anil. Dia lelaki yang tidak angkuh. Sementara Anil pula mengatakan dia jatuh cinta dengan Tina setelah mengenali Tina lebih mendalam. Anil menyangka bahwa Tina akan penuh dengan sikap kepalsuan kerana dia berasal dari industri filem. Kenyataannya, Tina bersikap jujur dan apa adanya terhadap Anil. Dalam wawancara itu juga Anil mengatakan pada mulanya keluarganya tidak dapat menerima Tina menjadi menantu mereka kerana dia seorang aktris. Tina pula mengatakan dia menyadari keluarga Anil sukar menerima dirinya yang menjadi aktris. Ketika itu menjadi pelakon masih dianggap perkara tabu oleh sebagian masyarakat tradisional India. Keadaan itu menyebabkan Tina dan Anil terpaksa berpisah. Mereka tidak berhubungan langsung selama 4 tahun. Tina juga merasa kecewa kerana hubungannya dengan Anil sudah semakin mendalam dan dia tidak diberi kesempatan untuk menikmati hubungan itu. Sebenarnya, kata Tina, pada waktu dia putus hubungan dengan Anil, dia sudah siap untuk berhenti berlakon dan hijrah ke Amerika. Anil sendiri diberitakan cukup merana setelah berpisah dengan Tina. Keluarganya menjodohkannya dengan beberapa gadis pilihan, namun tidak ada yang sesuai di hati Anil. Dia hanya mahukan Tina menjadi pendamping hidupnya. Dan ternyata takdir berbicara lain. Satu gempa bumi yang melanda California pada tahun 1989 telah menyambung kembali hubungan Tina dan Anil yang telah terputus selama 4 tahun. Anil tahu Tina tinggal di California dan kejadian gempa bumi itu menyebabkan Anil dicengkam ketakutan kalau ada hal buruk yang menimpa Tina. Anil menelpon Tina. Bila mendengar suara Tina dan mengetahui Tina okey, Anil terus memutuskan panggilan itu. Kata Tina, panggilan telefon Anil yang cuma seketika itu telah membangkitkan kembali memori cinta antara dia dan Anil. Sejujurnya, kata Tina, dia waktu itu merasa sedih untuk apa Anil meneleponnya kalau dia tidak mau berbicara panjang. Dalam diam, rupanya Anil masih berusaha meyakinkan keluarganya bahwa Tina adalah pasangannya yang tepat. Keluarganya juga menyadari akan dalamnya kasih sayang antara Anil dan Tina, sehingga kan Anil menolak semua calon istri yang diperkenalkan keluarganya padanya. Setelah memperoleh izin dari keluarganya, Anil masih tidak mengatakan apa-apa pada Tina. Dia hanya menelepon Tina sekali lagi dan bertanya bila Tina akan kembali ke India. Kali ini Tina yang menjawab pendek dan memutuskan panggilan itu. Anil tidak ada mengatakan apa-apa pun pada Tina selain bertanya bila dia akan kembali ke India. Sewaktu Tina tiba di India, Anil yang menjemputnya di airport dan dia langsung membawa Tina ke rumah orang tuanya. Abang Anil yang turut berada di rumah orang tuanya mengajukan pertanyaan pada Tina bagaimana perasaannya kalau dia segera berumah tangga dengan Anil. Pada saat itulah baru Tina menyadari bahwa Anil bukan hanya ingin menyambung hubungan mereka yang terputus, sebaliknya Anil sudah membuat persiapan untuk mereka segera berumah tangga. 6 minggu kemudian Anil dan Tina resmi menjadi suami istri, yaitu pada bulan Februari 1991, dan pesta perkawinan mereka diadakan secara besar-besaran. Kini sudah 30 tahun usia perkawinan mereka. Tina dalam satu posting sewaktu menyambut ulang tahun suaminya menuliskan di Instagram miliknya bahwa Anil baginya umpama lagu Wind Beneath My Wings.
Anil adalah sumber keberhasilannya dalam hidup. Sebenarnya guys, Anil Ambani yang menjadi suami Tina bukanlah satu-satunya lelaki yang dicintainya. Tina diinfokan pernah menjalin hubungan cinta dengan aktor Sanjay Dutt sewaktu mereka membintangi film pertama lakonan Sanjay yang berjudul Rocky. Namun kisah cinta mereka hanya sementara sebab setelah syuting film Rocky itu selesai, maka berakhir pula kisah cinta mereka. Adapun faktor yang menyebabkan cinta Tina dan Sanjay berakhir ialah bila Tina mulai tergila-gilakan aktor Rajesh Khanna. Sanjay walaupun kecewa dengan keadaan itu, namun dia tetap berkawan dengan Tina. Bahkan Sanjay turut menghadiri resepsi perkawinan Tina dan Anil kemudiannya. Hubungan mesra antara Tina Munim dan superstar Rajesh Khanna bukan lagi sesuatu yang disembunyikan di Bollywood. Bahkan Tina diinfokan tinggal serumah dengan Rajesh Khanna yang ketika itu masih belum bercerai dengan istrinya Dimple Kapadia. Namun hubungan antara Tina dan Rajesh juga berakhir bila Rajesh Khanna menolak menceraikan istrinya Dimple. Tina akhirnya keluar daripada rumah Rajesh Khanna. Rajesh dikatakan memohon pada Tina agar tidak meninggalkannya. Namun Tina menyadari hubungannya dengan Rajesh tidak akan kemana-mana sebab Rajesh tidak akan pernah menceraikan Dimple walaupun mereka tidak lagi tinggal bersama. Kata Tina dalam satu wawancara, Rajesh Khanna sebenarnya tidak mampu untuk mencintai orang lain. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Guys, terdapat beberapa fakta menarik tentang mantan aktris Tina Munim ini. Tina yang merupakan mantan aktris terkenal dan kemudian menjadi istri salah seorang lelaki terkaya di India, hidup dalam kemewahan bersama suami dan anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang menghadap lautan Arab dengan kemudahan yang serba lengkap di sekitar kediaman mereka. Tina juga pernah menerima hadiah sebuah kapal layar mewah yang diperkirakan berharga 400 crore rupiah dari suaminya Anil pada tahun 2008 lalu. Tina dan suami juga diberitakan mempunyai jet pribadi. Selain itu, Tina juga diinfokan memiliki koleksi perhiasan-perhiasan mahal dan juga koleksi tas tangan Birkin yang berharga jutaan dolar Amerika. Namun kekayaan yang dimilikinya tidak membuatkan Tina Ambani lupa untuk membantu insan-insan yang kurang bernasib baik. Tina mewujudkan tabung dana untuk meningkatkan kualiti kehidupan para warga tua di India dan juga membantu kanak-kanak jalanan. Oleh kerana menyedari biaya pengobatan yang mahal di India menyebabkan Tina mewujudkan Medical Research Institute di Hospital Kokilaben Dhirubhai Ambani seperti yang kami sebutkan tadi. Tina juga diinfokan membuka 3 pusat kanser di India untuk mereka yang tidak mampu dari segi kewangan. Dalam satu program TV yang berjudul Rendezvous bersama Simi Garewal, Tina menceritakan bagaimana dia mendidik anak-anaknya yang masih kecil ketika itu supaya menghargai kesenangan hidup yang disediakan untuk mereka. Kata Tina, dia dan suaminya tidak memanjakan anak-anak mereka. Sebaliknya, anak-anak mereka dibiarkan hidup secara normal dan tidak menyia-nyiakan wang belanja yang diberikan pada mereka. Kata Tina, dia dan suami mau anak-anaknya tahu bagaimana menghargai wang. Semua orang tahu kalau Tina berumah tangga dengan Anil Ambani, anak seorang tycoon bisnes yang terkenal di India. Namun sebenarnya sebelum menjadi istri Anil, Tina sudah lebih dahulu menjadi seorang aktris yang sukses di Bollywood. Dia aktif di Bollywood selama 12 tahun. Tina juga selalu berbangga menjadi wanita yang bekerja, namun dia tidak sombong dengan apa yang telah dicapainya dalam hidup. Aktor Rishi Kapoor yang 2 kali berlakon bersama Tina mengatakan, Tina adalah seorang wanita independen yang selalu mengambil sendiri keputusan-keputusan penting dalam hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain termasuk kedua orang tuanya. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan Anda yang ingin tahu tentang aktris Tina Munim yang kini dikenali dengan nama Tina Ambani dan sekarang berusia 64 tahun. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan Anda. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengeluh-elukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.